juga gue kayak gitu. Jadi abis itu keraguan-keraguan terhadap fiskal hilang, defisit segala macam nggak nanya lagi. Mereka nanya macam-macam proyek kita ke depan apa segalanya. Terus yangnya abis itu setelah itu dapat 4 orang lagi ya, sama di New York. Jadi di New York 2 sesi itu berapa jam udah 4 orang. Pertanyaannya sejenis, mereka ingin lihat apakah betul fundamental ekonomi kita bagus sesuai dengan yang mereka dengar selama ini. Dan sepertinya diskusinya bagus. Jadi diskusinya ramai itu. Saya jelaskan sedikit teori juga tentang yang kita jelaskan di sini dipandang dari sudut ekonomi. Terus besoknya kita ke Washington DC, pagi ada 17 orang, itu debat seru, mempertanyakan apa polisi kita dan kita jelaskan seperti apa dan ininya seperti apa, langkah-langkah kita untuk. Salah satu yang tanya adalah defisitnya kan di 3%, subsidinya naik, gimana cara menutupnya? Ya kita jelaskan selama yang kita jelaskan di sini, kita melakukan hematan sana sini, terus ada income tambahan itu dari ESDM, dari sumber daya mineral ya. Terus kita bilang juga nggak usah takut, kalau ada apa juga kita masih aman karena kita masih punya buffer yang 420 triliun itu utamanya. Terus kalau dengan IMF World Bank kita kan datang bilateral juga, datang ke IMF, datang ke World Bank, sama silanya itu juga apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang kita sebutkan selama ini. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa itu memang seperti itu. Dan dua-duanya tuh di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20-30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi kok yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu, dan saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Mereka kan 25 untuk beberapa puluh negara, kita punya 25 miliar dolar sendiri untuk gitu. Jadi kondisi keuangan kita masih aman. Itu yang utama kali ya. Tanya deh, apa lagi yang menarik? S&P Pak. S&P. Hari Selasa saya ketemu S&P. Jadi fotonya cukup terbuka. Jadi pas ngomong dia langsung buka, dia ngomong intinya dulu, habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa, dia bilang rating kamu tidak berubah, BBB outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya kelihatan agak kaget kan. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu ngarepin turun ya? Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Terus dia tanya lagi sama saya, kamu tahu itu apa artinya? Enggak, saya nggak tahu. Coba tolong jelaskan. Kan kita nanya gitu, belaga bego. Keluar dari dia. Itu artinya selama 2 tahun ke depan rating peringkat kamu nggak akan berubah. Tapi Juni saya akan datang ke sini ke Indonesia ketemu kamu lagi, oke? Jadi bukan untuk baru, untuk diskusi aja, kita untuk melihat apakah kita menjalankan apa yang saya ceritakan pada waktu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti. Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Bukannya bilang Juni akan dirubah, enggak, dia bilang sampai 2 tahun. Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh apa enggak, gitu lah bilangnya. Konteksnya seperti itu, baru kita ngomong. Habis tanya gimana ini, gimana standar pertanyaan yang saya biasa Anda tanya saya juga, gimana anggarannya, gimana ini. Ternyata wartawan sini sangat pintar dengan S&P ya, baru tahu gua. Jadi saya tanya udah terlatih. Tanya ini jawab, tanya karena udah biasa jawab kan. Boleh juga loh. Hah? Berarti ada yang konsisten atau yang padahal kan S&P sendiri bilang kita paling rentan Pak, ASEAN ya. Itu laporan hari Senin, publishnya. Keluarnya saya diskusi dengan mereka hari Selasa sore. Dia bilang, saya tanya, ini boleh dipublish gak?
Pokoknya dia bilang selama kita bilang nggak rahasia boleh. Jadi informasi yang saya sampaikan di pertemuan ini nggak ada yang rahasia. Cuman pertemuan ini rahasia. Gue juga bingung gimana mikirnya tuh. Jadi kita ketemulah orang-orang yang emang melihat peringkat kita. Kenapa jadi lebih kuat? Kenapa jadi percaya? Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Kan orang ngelihat. Kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa. Clear. Dia tanya beberapa pertanyaan habis langsung. Wah, bahkan bukan tuh. Depannya itu dulu baru nanya pertanyaan untuk memastikan lagi. Sampai akhir pertemuan ya mereka happy. Besoknya lagi kita di US Chambers of Commerce, ada tuh bosnya dia, kepala SNP juga. Dia bilang juga mereka bilang SNP berdiskusi dengan saya sehari sebelumnya dengan hasil yang baik ya. Dia bilang great discussion the day before, kayak gitulah. Dan mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang akan SNP di bulan Mei tahun ini ya. Saya tanya acara di mana? Di Jakarta. Ya udah saya datang. Tahu tangganya lu pikir ya, jangan sampai bentrok. Jadi hubungan kita dengan SNP baik dan mereka juga terbuka apa yang mesti kita perhatikan segala macam ya kita akan bereskan itu. Fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini masih bagus, sudah bisa terkendali, komitmen kita kuat dan terkendali. Kalau saya baca sinyal dia bilang gitu, artinya 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkat kamu, mungkin plus bisa negatif, tapi nggak akan berubah peringkat triple B-nya, artinya masih investment grade, surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu, tapi tetap mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja, kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin sesuai dengan concern dari SNP ya. Antara lain salah satu concernnya yang sering Anda tanyakan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya. Jadi bentar lagi pajak kan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus, walaupun sekarang lebih bagus. Salah satu itunya adalah tadi kita 2 bulan pertama tahun ini kan pajaknya tumbuh 30%. Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu, tapi masih tumbuh 30% dibanding tahun lalu. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif. Soal SNP yang tadi Pak kan di soroti soal interest payment Pak, to revenue rasionya. Nah itu kan sebenarnya kan disoroti juga Pak sama Fitch kalau nggak salah saat awal Maret itu Fitch menyorotinya bahwa Indonesia itu interest payment to revenue-nya itu 17%, jadi antara yang cukup tinggi di antara negara-negara peers yang kategorinya juga triple B. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa dari S&P sama Fitch sudah menyoroti hal yang sama, walaupun S&P bilang tadi berarti 2 tahun ke depan tidak berubah. Bukan menjamin, dia bilang seperti itu. Kalau saya itu nggak tahu kalau gitu jamin apa enggak. Ya kalau saya mau optimis saya bilang jamin, tapi enggak ngejamin ya. Cuman dia bilang artinya sampai 2 tahun kamu nggak berubah. Gue juga agak bingung itu artinya apa ya. Dia yang terjemahin kan. Kita tangkap aja apa yang dia bilang. Itu kan ya. Terus kenapa? Karena kan ada perbaikan di tax collection. Kalau tahun lalu taxnya bagus juga, harusnya sudah selesai. Jadi bilang ada beberapa matrik yang dia pakai untuk lihat. Salah satu elemen matrik yang agak ngeganggu itu, tapi masih nggak parah katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang saya akan betulin. Mungkin untuk 9 bulan ke depan untuk prospek penerimaan pajaknya seperti apa Pak? Karena kan di Maret itu kan sudah 20%, itu agak melambat dari Januari Februari yang 30%. Beberapa minggu depan saya perbaiki lagi, harusnya sih paling enggak kita akan jaga tumbuh 30% terus panjang tahun. Nggak gampang, tapi kalau ekonomi tumbuh lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, harusnya nggak ada masalah. Kita udah bisa lihat, kita udah bisa pajak, kita bisa ukur-ukur. Pak Bapak bilang perluasan pajaknya akan digalakan ya, tapi waktu itu kayaknya Bapak pernah bilang kita nggak akan mengenakan pajak sebelum ekonomi tumbuh 6% gitu. Wah itu kan bukan berarti saya bilang naikin pajak kan.
Saya kan pastikan yang harus saya bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main, jadi nggak bocor itu. Ini kan belum sempurna. Beberapa wacana kan ada Bapak bilang di DPR juga mau menaik pajak marketplace kayak gitu-gitu di tahun ini kan Bapak bilang pertengahan tahun. Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir. Dan itu kalau mengganggu akan kita hindari. Tapi gini kan, permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapatkan income aja. Karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak kami kalah sama online gini. Aturlah Pak. Jadi itu yang gitu. Tujuannya itu supaya yang di pasar tradisional bisa hidup bersaing, tapi yang ini juga nggak mati gitu. Jadi saya nggak akan cekek. Lu suka beli online ya? Iya. Gue aja online belinya. Nggak, itu utamanya. Ada di majalah apa? Belum bertahan. Pak, satu lagi Pak soal IMF. Pak soal IMF sama World Bank itu kan Bapak bilang kita nggak mau ngutang karena kita punya sal dan uang kita banyak Bapak bilang. Tapi di saat kapan sih Bapak akan ngutang gitu? Sampai di titik mana kita akan ngutang? Selama saja kan kita ngutang terus, defisit kan Ya, berarti ngutang. Kalau ke IMF ya World Bank nantilah pelan-pelan. Selama kita jago memanage ekonominya, kondisi akan seperti ini. Kita beli dari pasar ya, kita jual ke pasar. Karena sekali saya ke sana, Anda pasti jaga-jaga saya kan, berbahaya akhirnya tunduk ke IMF gitu kan, maunya gitu kan ya. Tanya Yoko tuh, enggak. Kita nggak akan begitu, kita akan manage semaksimal mungkin seperti biasa. Dan sesuai dengan petunjuk Pak Presiden, Pak Prabowo, kita akan perbaiki terus tax collection kita dan income-nya pihak pemerintah. Sehingga pelan-pelan nanti defisitnya akan kita tekan ke bawah. Impian Pak Prabowo nanti adalah balance. Tapi nggak besok-besok kan, ekonominya masih catatan nih sekarang. Baru 6 bulan loh. Tapi setelah 2 tahun mungkin saya bisa lihat itu mungkin terjadi. Kalau kurang ya pajak lu udah naikin. enggak gitu. Jadi kita masih konsisten. Kita masih kebijakannya countercyclical. Ketika melambat kita kasih stimulus ke perekonomian atau tidak kita ganggu kehidupan masyarakat. Saya nggak tahu, nanti saya cek lagi ya. Saya belum tahu, nanti saya apa informasinya apa? Saya akan dikenakan lagi gitu. Apa mau dibebasin? Atau ini tempat saya? Belum selesai sampai sekarang. Udah 10 tahun tuh ya. Nanti saya lihat deh. Pak siapa? Itu. Tahun 2026 itu berapa alokasi pembayaran simultan sampai 600 alokasi belanja bunga di APBN 2026 ya. Kalau alokasi belanja bunga di APBN 2026 kan publish bisa dilihat. Ya, alokasi anggarannya adalah 599 triliun ya. Tapi dari sisi realisasi kan terus kita kelola dan kendalikan dengan baik. Harapan kita nanti realisasinya tidak sebesar itu. Kira-kira gitu. Kalau pas dolarnya naik, berapa pengaruh Pak geser nilai yang tidak ditentukan? Ya, ketika kita nyusun anggaran belanja bunga dulu kan sudah kita perhitungkan risiko-risiko nilai tukar maupun imbal hasil atau suku bunga. Sehingga dengan pergerakan sekarang kita harapkan
anggaran belanja bunga yang 599 triliun tadi tidak hanya cukup, tapi harapannya masih bisa lebih rendah dari itu nanti realisasinya. Ya. Pak, soal nanya sekalian Pak terkait dengan ini permintaan dari kita kan cukup tinggi ya Pak terkait dengan koneksitas pemerintah Pak. Gimana Pak perencanaan untuk pembiayaan dari jangka waktu dekat ini, apalagi sudah berfokus dengan lembaga rating dan sebagainya itu positif. Apakah ada pemerintah untuk dalam waktu dekat itu menerbitkan global? Iya, jadi strategi pembiayaan kita masih untuk skenario pembiayaan defisit 2,68% ya. Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusul lagi di lapsem karena kita juga punya sal. Retail sangat bagus, jadi baru ditutup kemarin SR 024 target 15 triliun, kemarin kita upsize menjadi 17,4 triliun yang akan settlement besok. Kemudian untuk beberapa retail akan tetap diterbitkan sesuai dengan jadwal. Falas masih ada beberapa dalam pipeline karena dalam strategi pembiayaan kita dalam 1 tahun kita sudah punya pipeline dan jadwal falas berapa kali, currency-nya apa saja dan bulan-bulannya apa saja, kita on track sesuai dengan schedule. Demikian juga yang retail. Tentu yang dari sisi lelang setiap hari Selasa juga demikian, dan sampai saat ini lelang masih cukup kuat, incoming bid cukup kuat, bid to cover ratio tinggi, bahkan kita dapat meng-upsize dari target indikatif, dan asing juga cukup suportif baik di pasar primer lelang maupun di pasar sekunder. Jadi gini, salah satu perintah Bapak Presiden adalah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan global. Waktu di sana saya ketemu Menteri Keuangan Cina. Kita diskusi cukup panjang, 1 jam ya, situ ya, 1 jam, 1 jam, lama juga ya, 1 jam dengan di Cina. Antara lain kita bilang juga kita ingin menerbitkan Panda Bond di sana. Dia amat setuju untuk, dan bunganya di Cina itu murah, cuma 2,3%. Jadi kita bisa menekan cost of capital kita tadi yang sibuk interest ya. Terus Cina juga bilang, boleh nggak kami terbitkan bond mereka di Indonesia? Saya bilang boleh. Kita timbal balik lah, kalau ada investor Indonesia yang mau beli bond Cina boleh juga dalam mata uang renminbi. Jadi Cina adalah partner dagang terbesar kita. Jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Ya, saya pikir ke depan sih hubungan kita dengan Cina dalam hal perdagangan dan investasi akan tetap baik. Tapi informasi itu saya kasih tahu juga ke investor bond di Amerika Serikat. Jadi kira-kira ini bahasa halusnya, kalau lo nggak mau yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi. Itu trade yang halus. Itu cara negosiasi kita begitu. Jadi langsung naikkan jumlah jumlah incoming bidnya signifikan naiknya. Ini DPR ya. Seminggu 2 minggu ini saya ke DPR langsung deh, kok nggak bisa beres-beres. Kalau datang sana deh, dirjen saya nggak bisa beresin rupanya, nggak bisa beres. Mulai juga enggak. Jumat? Belum. Masih dibahas. Oh, setelah saya ke sana. Ya. Iya, itu kan tergantung namanya ilegal kan hitungannya nggak pasti bener kan. Saya nggak tahu berapa masuk, tapi kalau itu 200-an triliun dari apa ya? 200 dari rokok itu katanya bocornya sekian 30%. 30% yang 200 kan 60 ya. Let's say saya cuma dapat separohnya. Kira-kira 15 sampai mungkin 20 sampai 30 bisa dapat itu. Tapi yang penting adalah marketnya jadi market legal semua. Nanti yang bermain ilegal akan saya tutup.
Karena sekarang kan mereka klaimnya adalah kami nggak bisa hidup kira-kira. Tapi kalau begitu udah itu kita selesaikan. Kalau udah dikasih ruang untuk masuk, mereka nggak ikut, ya kita tutup. Saya pernah ngancam ya. Oh, nggak boleh ngomong ya. Pak, sampai akhir Januari lalu Bapak bilang ada kemungkinan iuran BOP akan dibayar dari APBN. Berita terkini di internasional itu banyak kabar yang menyebut bahwa Trump mengalihkan dana BOP ke Israel. Sebenarnya dari kita sendiri bakalan jadi bagian dari APBN kan atau yang sudah bayar, dan bagaimana setelah ada kabar internasional ini? Lu ngarang banget lu. Sampai sekarang nggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari presiden ya. Presiden selalu bilang nggak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi nggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel. Jadi itu nggak ada. Jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP. Dan presiden juga bilang kita nggak pernah janji. Kira-kira itu. Jadi presiden posisinya clear kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin. Boleh ngomong gitu ya? Nggak apa-apa. Itu dia ada yang bilang. Apa tugasnya yang selalu BBM tadi, Pak? Sebetulnya anggaran sal yang sudah diuji buat untuk kompensasi termasuk di BBM itu berapa triliun, Pak? Belum ada yang dipakai sampai sekarang. Itu uang bebas, masih 420 triliun. Itu betul-betul last line of defense. Yang kita kendalikan adalah sekarang belanja yang lain, dan dengan penghematan udah cukup. Jadi saya tenang-tenang aja. Makanya orang luar ribet, saya bingung. Lu masih nggak percaya? Hampir tutup semua. 90, 150. Jadi yang di 150 tambah nanti penambahan dari SDM sumber daya mineral. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai $100 per barrel sampai akhir tahun rata-rata. Ini harga minyak berapa sekarang? Turun 95. Jadi 95. Kayak saya duga sih nggak akan lama di situ deh. Sampai ini kan sampai di suasana di sana. Saya pikir semuanya pengen damai. Cuman cari jalannya gimana, jalan yang pas gitu, kira-kira itu. Semua juga begitu waktu di acara buat bank meeting, antara yang ngomongnya itu. Walaupun pembicaranya amat hati-hati kan di situ ada Amerika di situ. Yang sedikit kusut deh. Tapi emang harus hati-hati, politik dunia kan seperti itu. Yang jelas arahnya maunya ke sana, cuman sedang cari cara keluar yang tidak mengganggu kredibilitas banyak pihak, kira-kira itu. Tim apa? Kalau dikasih BBM kecil kan masyarakat kan yang subsidi kan nggak naik. Yang non kenapa dikasih subsidi lagi, dikasih stimulus lagi? Enggak, itu untuk mengurangi supaya pertama tadi nggak gelembung-gelembung amat ya, dan yang kedua kan itu orang mampu ya, biar aja kalau kita hitung dari subsidi lain mereka udah harusnya kan subsidi untuk masyarakat saja kan, dari subsidi macam-macam itu mereka udah menikmati terlalu banyak. Mungkin kuartil desil 8, 9, 10 itu menikmati berapa persennya, 3%, saya lupa persennya, tapi cukup besar. Hampir 30% subsidi yang kita kasih. Jadi kalau yang mampu itu harus bayar sedikit ya nggak apa-apa. Karena mereka mampu. Dari BBM yang bisa digunakan menengah atas ke bawah itu sudah diprediksi antisipasinya apa ya? Saya nggak tahu, itu kan Menteri SDM. Tapi kan CC tertentu kan udah nggak bisa pasti. CC gede kan udah nggak bisa kan. Saya nggak tahu itu detailnya. Tapi saya asumsikan pasti ada kebocoran sedikit. Tapi selama bisa dikendalikan ya nggak apa-apa. Asal nggak gede-gede amat. Saya rasa sih bisa dikendalikan. Ada yang nanya juga kemarin gimana tentang kan di sini lebih mulai dibanding luar negeri. Gimana cara kita mengatasi
illegal export BBM bersubsidi keluar. Ini kan kalau saya pikir sih nggak mungkin, sekarang udah susah. Karena ada Satgas PKH, ada angkatan laut yang ngawal terus di situ. Biaya cukai juga lebih bagus sekarang dibanding dulu ya. Tuh. Jadi nggak mungkin ketutup 100%, tapi mereka akan semakin susah. Karena perintahnya clear, barang depan sikat. Kira-kira gitu. LPG. Maksudnya kendali dalam negeri. Anda misalnya Pak Bahlil itu. Nanti kita lihat angkanya dari bulan ke bulan. Kalau kan sekarang kita bayar tiap bulan subsidi dan kompensasi kan. Kalau ketinggian kan kita kelihatan tuh bahwa ada bocor besar. Jadi 2 bulan ke depan kalau angkanya naik signifikan, kita akan minta Kementerian SDM untuk mengawasi lebih teliti. Sekarang selesai. Berapa persen? Ini sedang dibicarakan dengan Kementerian SDM, tapi harusnya nggak lama lagi. Yang penting gini, begitu dia dapat biaya keluar, batu baranya jadi bisa diperiksa oleh bea cukai. Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya nggak bisa masuk. Bea cukai nggak bisa masuk. Barangnya udah berangkat, baru dikasih surat pemberitahuan. Pokoknya udah jauh. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena ekspor, jadi kita nggak bisa masuk katanya. Jadi saya pastikan kita bisa masuk. Tujuan utamanya itu. Kenapa? Ini sedang dihitung. Karena kan masih didiskusikan levelnya berapa kan. Tapi gini, seandainya biaya keluarnya kecil juga nggak apa-apa. Seandainya kita sih targetnya berapa? 5-10. Tapi masih didiskusikan ya. Bisa lebih rendah lagi. Tapi yang penting adalah saya bisa masuk situ. Orang bea cukai saya bisa memeriksa sebelum barangnya berangkat. Jadi under invoicing udah nggak bisa terjadi lagi, atau penyelundupan segala macam udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali. Saya nggak bisa masuk. Belum. Karena levelnya masih di ini, berapanya masih dihitung, yang berapa kalori masih dihitung. Nanti batu bara bukan itu aja, Pak Bahlil mempertimbangkan banyak hal. Yang jelas, yang tadi saya bilang 150 tambah itu akan ketutup. Pak, kendaraan listrik, sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuman bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga udah. Saya yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini. Tapi kan kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada berubah, hanya bergeser dari satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa. Restitusi di BPKP itu sekarang progresnya sampai mana? Apakah dari BPKP sudah menyampaikan temuan awal audit restitusi oleh BPKP? Apakah ada temuan awal? Kan Bapak kemarin di DPR bilang Pak mau lapor. BPKP audit 2020 masih dikerjakan. Jadi 2020 sampai 2025 saya tanya Pak Atta, gimana? Ada temuan nggak? Ada ntar dikasih kan, tapi masih belum selesai. Dia bilang sih ada semuanya, tapi kan lapornya belum resmi dan saya belum melihat angkanya, saya nggak tahu. Tapi itu masih berjalan. Ini yang terakhir ya, saya ingin mengucapkan selamat
Hari Kartini untuk semua Kartini-Kartini Indonesia, termasuk teman-teman wartawati Indonesia, khususnya yang hadir di sini. Selamat Hari Kartini ya. Pak, mau tanya Pak, yang pandai itu Pak Anda tuh ya, ICBC, bank terbesar Cina datang ke sini. Saya udah tawarin, mereka tertarik sekali. Dan Menterian Keuangan Cina udah mendukung, jadi aman lah. Jadi kita udah ngomong sama banknya, ICBC itu bank terbesar Cina kan. Jadi sebelumnya kan kita terbitin apa bon? Dim Sambon. Itu Menteri Keuangan Cina ngeledek. Dim Sambon apain tuh? Itu bon ece-ece katanya. Jadi kita diminta masuk ke Panda sebetulnya, karena di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong. Rupanya dia nggak suka Hong Kong. Masuk gitu terus. Boleh. Soal nomor apa? Emang mereka belum selesai? Nanti kalau panjang nggak selesai, nggak ngisi mereka. Untuk sementara belum ada, jadi cepat-cepat ngisi aja. Kan Gubernur Jawa Timur Pak Kofifa mengatakan bahwa sedang mengusulkan KEK bakal di Madura Pak. Nah, dari Kemenkyu sudah menerima laporan itu? Belum. Tapi begini, kira-kira kita kan punya KEK maka di banyak tempat kan. Kira-kira sama pedagang lain itu masuk satu tempat, nanti di situ bayarnya sesuai dengan peraturan. Jadi sama aja, nggak ada yang baru. Tapi kalau KEK untuk menghindari cukai pasti nggak berfungsi, karena kalau susah ngomong gua. Jadi kita akan coba minimal yang. Tapi KEK kan bagus. Jadi di satu tempat nanti, dan itu lebih gampang memeriksa produksinya. Itu satu hal yang positif saya pikir. Tapi itu baru potensi mengganggu target penerimaan dari cukai hasil pembangunan. Enggak, berpotensi menambah bukan mengganggu, karena dugaan saya yang nanti masuk situ kan yang selama ini pemain-pemain yang ilegal itu sengaja kita satu layer supaya mereka bisa masuk ke pasar yang legal. Tapi kalau dikasih pasar legal juga masih melanggar, saya akan tutup. Kan Dirjen Bea Cukai saya Kopassus tuh, bisa dia tutup lah. Oke, makasih ya. Makasih teman-teman. Katanya foto Pak. sama Kartini Pak. Oh, yang